Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1, muatan ilmu pengetahuan sosial, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda, silih berganti mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia II. 3. Pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Kemudian pengakuan kemerdekaan Indonesia diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. 4. Sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. 5. Sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, negara kita menjadi penggagas kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Muatan bahasa Indonesia menggunakan kata tanya untuk membuat peta pikiran. 1. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya,
Apa yang terjadi di kelas 6A kemarin? 2. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang tidak masuk hari ini? 3. Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan Rauf tidak masuk sekolah? 4. Di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Rauf tinggal? Kemudian yang kelima, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa Rauf kemarin tidak masuk? Yang terakhir, bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara membuat kue donat? Berikut ini contoh untuk membuat peta pikiran. Perhatikan teks berikut ini. Ini adalah contoh peta pikiran dari teks sebelumnya. Di bagian tengah terdapat judul teks, yaitu bunga teratai. Kemudian di bagian sampingnya kalian bisa membuat pertanyaan dari kata tanya yang sudah dijelaskan di awal video. Muatan ilmu pengetahuan alam. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. 1. Adaptasi di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut tumbuhan xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan xerofit memiliki ciri khusus seperti daun yang berbentuk duri, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Kemudian batangnya juga berlapis lilin, ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian akarnya yang sangat panjang, ini fungsinya untuk mencari sumber air. 2. Adaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contohnya di lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan bakau.
Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan dari terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. C. Adaptasi di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contohnya ada teratai dan eceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar, yaitu fungsinya untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Kemudian daunnya berlapis lilin untuk mencegah daunnya membusuk karena selalu terkena air. Sedangkan eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik ketika terkena arus air. D. Adaptasi di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang terakhir, E. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan sedikit nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan venus. Untuk menarik serangga, kantong semar mempunyai lapisan nektar di dalam bunganya, sehingga serangga tertarik untuk mendekat ke bunga kantong semar. 2. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya A. Bunga bangkai atau bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya serangga itu ada lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kemudian B. Ada bunga mawar, melati, dan anggrek. Mempunyai ciri-ciri yaitu mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga, yaitu yang berfungsi untuk membantu penyerbukan. C. Bunga dandelion. Bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benihnya yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pembelajaran 2. Pendidikan kewarganegaraan. Makna persatuan dalam perbedaan. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Indonesia adalah
bangsa dengan keberagaman suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, di lingkungan sekitar kita ada yang berbeda suku. Kemudian ada juga yang mempunyai budaya yang berbeda dengan kita. Kemudian saat kita pergi ke provinsi lain, mungkin kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Contohnya di Pulau Jawa pasti berbeda dengan di Pulau Madura. Kemudian di sekitar kita ada teman kita yang berbeda agama. Sikap untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain: 1. Peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. 3. Toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu, meskipun terdapat perbedaan. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. 4. Dapat saling membantu ketika memahami kesusahan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembelajaran 3. Muatan ilmu pengetahuan alam. Cara tumbuhan melindungi diri. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsanya. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsanya. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. 1. Memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buahnya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya tumbuhan mawar, bunga bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Durian itu tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya. Memiliki rambut atau bulu-bulu halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. 3. Memiliki daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsanya. 4. Memiliki getah.
Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, dan mangga menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. 5. Memiliki racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah pohon jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Sedangkan kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.